Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh wakil rektor, ini semuanya hadir ya. Ada WR1 Pak Andre, WR2 Pak Dedi Rusti, dan WR3 Pak Muhammad Komarudin. Yang saya hormati dan saya cintai semua teman-teman media ini, ada media cetak, media TV, media online yang selama ini membesarkan Unisula ya, terutama memberitakan Unisula ke masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih sehingga Unisula bisa tumbuh menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia ya, amin. Marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa menghadiri undangan kami, undangan Unisula untuk Comprehensive Fest pendaftaran mahasiswa baru Unisula tahun 2024 ya. La in syakartum la azidanakum, barang siapa bersyukur atas nikmat Allah maka akan ditambah nikmatnya ya. Marilah kita sampaikan sholawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh penghormatan dan kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang baik ini sudah dibuat teksnya ya, sehingga saya tinggal nambahkan sedikit-sedikit ya. Di tahun 2024 ini Unisula pendaftarannya itu lebih awal daripada universitas negeri ya, dari PTN negeri ya. Biasanya negeri itu baru dimulai bulan April. Kita sudah mulai di bulan Oktober ya. Hari ini tanggal 11 ya. 11 ya Pak Andre? 9. Oh 9. 9 Oktober 2023 ya.
Ada 3 pendaftaran ya di mahasiswa baru Unisula itu. Pertama pendaftaran melalui online. Pendaftaran online itu sistemnya bisa lebih sederhana dan mudah ya, karena bisa mendaftar di mana saja, bisa di rumah, bisa di sekolahan, dan bisa sambil tiduran ya. Jadi bayarnya itu semuanya online ya. Pendaftar terbanyak di Unisula itu melalui online. Yang kedua ini pendaftaran melalui jalur tertulis ya. Ini ada setiap 2 minggu sekali, jadwalnya sudah ditentukan. Biasanya pada hari Minggu, karena anak-anak SMA sudah pada libur kalau hari Minggu. Dari seluruh penjuru Indonesia, maka dia ujian di Unisula ya. Biasanya itu paling banyak itu fakultas kedokteran ya, sama kedokteran gigi. Jadi Unisula itu biasanya lebih tutup lebih dulu fakultas kedokterannya karena pendaftarannya lebih awal. Daya pendaftar untuk kedokteran itu sangat tinggi karena kedokteran Unisula itu akreditasinya unggul ya. Kedokteran gigi Unisula juga akreditasinya unggul ya. Ada juga yang ketiga jalur prestasi. Ini pendaftarannya secara online. Ini diperuntukkan bagi fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi. Karena DPI-nya itu 50% ya kalau jalur prestasi. Hanya 10% dari kursi yang tersedia. Misalnya fakultas kedokteran itu daya tampungnya 250 karena akreditasinya unggul, maka jalur prestasi itu hanya maksimal 25 orang. Ya. Itu dana pembangunannya itu 50%. Kemudian kedokteran gigi juga begitu, daya tampungnya 200. Ada 20 mahasiswa baru yang melalui jalur prestasi ya. Prestasi itu bisa prestasi tingkat nasional, tingkat regional ya. Biasanya minimal nilai rapotnya itu 80. Kalau FK, kalau kedokteran gigi itu 75 ya. Itu rapot kelas 2 semester, kalau ini semester 4 ya. Tapi biasanya yang mendaftar itu sampai ranking 99 ya nilainya. Maka biasanya diurut ya. 1 sampai 25 itu yang diterima. Nah ini banyak keunggulan ini ya, mengapa harus mendaftar di Unisula. Pertama, Unisula itu institusinya sudah terakreditasi unggul. Kemudian sudah beberapa program studi juga sudah terakreditasi unggul ya. Ini misalnya itu di daftar fakultas ya, ini di PMB ini ada 42 program studi dari program D3, S1, S2 dan S3 ya. Ini yang akreditasi unggul dulu ya, ini prodi S1 kedokteran umum dan profesi dokter ya. Ada juga S1 kebidanan, profesi bidan, dan magister biomedik itu di Fakultas Kedokteran ya.
Di kedokteran itu ada program studi S1 kedokteran umum, profesi dokter, S1 kebidanan, profesi bidan, dan magister S2 biomedik. Itu semuanya akreditasinya unggul ya. Baik itu kedokteran S1, profesi kedokteran S1, S1 kebidanan unggul juga, profesi bidan juga unggul, magister biomedik S2 juga unggul ya. Kemudian yang kedua ini prodi S1 kedokteran gigi ya, itu unggul, profesi dokter gigi juga unggul. Ini magister ilmu kedokteran gigi S2, karena baru izinnya baru ya ini, maka akreditasinya baru B ya, tapi yang lama itu sudah unggul semua. Kemudian ada prodi S1 ilmu hukum itu akreditasinya unggul, magister ilmu hukum akreditasinya unggul, magister kenotariatan itu akreditasinya unggul, dan program doktor ilmu hukum itu akreditasinya unggul. Semua program studi di Fakultas Hukum itu unggul ya. Kemudian ada yang unggul semua juga di Fakultas Ilmu Keperawatan ya. Ini prodi D3 keperawatannya unggul, S1 keperawatannya unggul, dan profesi nurse-nya juga unggul ya. Ini perawatan itu 100%. Lulusannya itu sebelum diwisuda itu sudah terserap di pasar kerja. Ada juga yang di FKIP ini sudah unggul semua juga. S1 PGSD itu pendidikan guru sekolah dasar, akreditasinya unggul. S1 pendidikan matematika juga unggul. S1 pendidikan bahasa dan sastra Indonesia unggul. Ini yang pendidikan profesi guru, karena baru berdiri, seperti magister pendidikan kedokteran gigi ini akreditasinya B, tapi yang lama sudah unggul. Kemudian di Fakultas Ekonomi ini, prodi S1 manajemen unggul, S1 akuntansinya unggul, D3 akuntansinya unggul ya. Magister manajemennya itu baik sekali ya, magister akuntansi unggul, dan program doktor ilmu manajemen itu baik sekali ya. Ini kemudian teknik ya, Fakultas Teknik itu S1 teknik sipilnya akreditasinya unggul, S1 perencanaan wilayah dan kota akreditasinya unggul, magister teknik sipil ini akreditasinya masih A ya, masih direakreditasi. Kemudian program doktor teknik sipilnya akreditasinya baik sekali ya. Kemudian ada prodi di FAI ini ya, prodi S1 Hukum Keluarga itu akreditasinya A, S1 Pendidikan Agama Islam itu akreditasinya A, Magister Pendidikan Agama Islam S2, akreditasinya baik sekali ya. Nah, ini yang S1 Ilmu Komunikasi, ada Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi. S1 Ilmu Komunikasi akreditasinya baik sekali. S1 Sastra Inggris akreditasinya A. S1 Pendidikan Bahasa Inggris itu akreditasinya B ya. Kemudian ada prodi S1 Farmasi. Ini ada Fakultas Farmasi ya, fakultas baru. Dekannya Bu Rina ya. Ada prodi S1 Farmasi, akreditasinya baik sekali, dan prodi profesi apoteker
akreditasinya baik sekali ya. Kemudian ini ada Fakultas Teknologi Industri. Ini ada prodi S1 Teknik Elektro baik sekali, S1 Teknik Industri baik sekali, S1 Teknik Informatika baik sekali, dan Magister Teknik Elektro itu baik sekali. Terakhir prodi S1 Psikologi, akreditasinya B ya, itu salah satu keunggulan Unisula ya, hampir 80% itu akreditasinya unggul atau A ya. Kemudian Unisula itu tahun Desember 2002 mendapat anugerah perguruan tinggi yang pasar kerjanya itu semuanya bekerja dengan masa tunggu paling sedikit ya, 2,8 bulan. Kemudian yang ketiga itu Unisula sudah menjadi perguruan tinggi di kelas dunia ya. Ini ada beberapa yang kita ikuti. Pertama Wibometrik. Wibometrik itu yang paling dihormati di semua perguruan tinggi di seluruh dunia. Ini Unisula itu terbaik di kota Semarang. Kemudian peringkat ke-10 di Indonesia menurut Wibometrik. Kemudian menempati ranking 45. Ini kalau 10 itu PTS Indonesia ya. Kalau 45 itu PTN dan PTS. Dan di PTN PTS itu nomor 45 dari 4.500 perguruan tinggi di Indonesia ya. Ini tahun 2023 ya. Di Unirank, kalau Unirank ini kita itu yang berkantor di Australia, kita itu nomor terbaik, peringkat 56 ya di perguruan tinggi Islam di dunia ya. Kalau EduRank yang berkantor di Amerika, Unisula itu sebagai perguruan tinggi swasta terbaik di Semarang ya. Kalau Simago itu ranking Unisula peringkat 10 ya. Di tahun 2023 ini peringkat 10 untuk perguruan tinggi swasta maupun negeri ya. Kemudian kalau Time Hacker Education di bulan Oktober tahun 2023 ini Unisula sebagai perguruan tinggi swasta terbaik di Semarang dan Jawa Tengah, ranking PTS itu nomor 6 di se-Indonesia, dan kalau negeri dan swasta itu Unisula ranking 27 ya. Ini menurut Time Hacker Education yang berkantor di Inggris ya. Itu beberapa keunggulan Unisula ya. Kemudian ini hari ini kita memberikan beasiswa ya, ada di Semarang di Unisula itu ada beberapa beasiswa ya, yang beasiswa Kartu Indonesia Pintar kita dapat dari APBN ya. Itu bagi mereka yang miskin, gratis semua di Unisula. Kemudian mendapatkan dana bulanan dari pemerintah itu sampai lulus itu sekitar Rp900 ya. Kemudian ada beasiswa Khairul Ummah ya. Ini
Khairul Ummah itu mahasiswa baru gratis, tapi yang membiayai Unisula ya. Uang sakunya Rp500. Kalau KIP itu 900, kalau di generasi Khairul Ummah itu ini ya 500.000. Ada juga beasiswa hafid Quran ya. Ada hafid Quran 5 juz, 10 juz, 15, 20, 25, dan 30 juz ya. Ini semuanya gratis di Unisula ya, kalau hafid Quran. Itu kursinya sampai 180 kursi ya. Satu kursi di Fakultas Kedokteran, satu kursi di Fakultas Kedokteran Gigi, lainnya bebas ya, sesuai dengan keinginan mahasiswa. Biasanya kita mendapatkan hafid Quran itu dari pesantren-pesantren ya, atau sekolah pendidikan Islam. Ada juga mahasiswa asing ya. Ini mahasiswa asing itu ada 2, mahasiswa asing yang semua beasiswanya ditanggung oleh Unisula ya. Biasanya dia harus 6 bulan belajar bahasa Inggris dulu ya. Kemudian setelah itu dia ngikuti program di Unisula ya. Sudah cukup banyak mahasiswa asing di Unisula sekarang. Kemudian ada mahasiswa asing yang biaya sendiri ya. Jadi biasanya kita kerjasama dengan agen di negara tersebut ya, misalnya di Sudan yang masih perang, kemudian di Malaysia. Banyak orang Indonesia itu pengen kuliah di Malaysia karena punya gengsi ya, kuliah di negara asing. Nah, orang Malaysia juga begitu, ingin kuliah di negara luar negeri. Nah, salah satunya Unisula, karena Unisula akreditasinya unggul. Mereka ingin kuliah di Malaysia karena mengejar target supaya kuliahnya di negara asing. Nah, itu ada perasaan yang sama ya antara masyarakat Malaysia dan Indonesia. Nah, itu jadi biasanya ada fee untuk agen. Yang agen Malaysia itu misalnya untuk program FAI itu pendidikan magister pendidikan agama Islam, itu SPP aslinya di Indonesia itu 28 juta sampai lulus. Kalau orang Malaysia itu harganya 40 juta. Kemudian program doktor, kalau di sini bayarnya 103 juta sampai lulus. Kalau orang Malaysia itu menjadi 140 juta ya. Karena harus membayar agen. Jadi agennya menaikkan harga ya sesuai kesepakatan, karena 1 ringgit itu sekitar 3.400 ya. Jadi nilai mata uang Indonesia itu 1 ringgit 3.400, maka kalau dinaikkan itu sebenarnya nilai mata uangnya sama ya. Nah, itu tentang mahasiswa asing ya. Di akhir ini, konferensi pers ini, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, teman-teman media, dan Unisula sangat berharap dibantu terus pemberitaan Unisula ke masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan ya, ini nanti ini dibantu oleh UPTPH itu, jadi promosi dan humas. Mas Setiawan, ada Mas Fikri, ada Nurholis ya, dan teman-teman Mas Yuda dan kawan-kawan ini sama apa yang selama ini mempromosikan Unisula ya. Tahun ini kita memperoleh mahasiswa baru terbanyak di Jawa Tengah ya. Mahasiswa baru Unisula tahun 2023 ini 7.033 ya. Itu yang terbanyak. Kedua itu UMS ya, sekitar 6.700. Baru USM ya. USM itu 4.000 berapa ya. Sehingga student body Unisula itu sekarang paling banyak di Jawa Tengah 24.000 ya. Karena Unisula itu akreditasinya sudah unggul, perankingan di kelas dunia itu kita selalu nomor 1 di Jawa Tengah ya untuk PTS, perguruan tinggi swasta ya. Sehingga sekarang Unisula itu menjadi rujukan dibantu teman-teman media ya. Jadi mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Kalau ada ini ini tag resminya yang monggo sinten, monggo Bu. Kita dari Jateng Pos, Pak. Terkait dengan Unisula yang sudah akreditasi unggul, tentunya ada konsekuensi bahwasanya kita tahu bahwa setiap tahun inflasi pendidikan kan naik terus, Pak. Biayanya gimana, Pak? Lama. Biayanya apakah juga unggul? Kan yang dikhawatirkan masyarakat pasti seperti itu. Iya unggul, pasti bayarnya mahal. Yang kedua, kembali lagi dengan anggaran pendidikan yang kalau tidak salah di BPS itu termasuk peringkat ranking antara 1 dan 3 kebutuhan masyarakat. Bagaimana komitmen Unisula untuk membuat pendidikan ini terjamin tetapi tidak dengan biaya yang mahal. Terima kasih, Prof. Terima kasih dari Jateng Pos. Ditampilkan biayanya bisa Mas Nurholis. Biaya Unisula ada tabelnya, biar sambil nunggu tabelnya Pak Andre mungkin punya juga yang punya ditampilkan ya. Brosurnya Mas Pawan, kalau brosurnya sudah jadi biaya kalau Unisula itu menganut memang biaya garis tengah ya. Kalau di ujian mandiri negeri itu Unisula pasti lebih murah biayanya ya. Karena kita menghitung UKT-nya itu, UKT Unisula itu selalu membandingkan dengan perguruan tinggi swasta yang lain ya. Jadi kita biasanya membandingkan sama Trisakti Tarumanegara, kalau di Jogja itu sama UII ya. Kalau di Jawa Tengah itu kita bandingkan di Udinus ya, ada Unika, ada UKSW, ada USM. Nah itu
kita tidak menaikkan biaya UKT maupun DPI ya. Karena kita berusaha untuk meningkatkan pendapatan melalui jumlah mahasiswa ya, yang lebih banyak. Jadi keunggulannya pembiayaan di Unisula itu diangsur ya selama 1 tahun. Dan pada saat registrasi itu kita paling murah ya. Jadi kalau dibesarkan Mas Wawan ini misalnya kedokteran ya, itu karena ini akreditasinya unggul, kedokteran itu ke depan kita membuka program S3 Fakultas Kedokteran dan membuka program spesialis ya, yang sudah mau dikirim ke Jakarta itu spesialis penyakit dalam ya. Nah, itu gelombang 1 itu ada klaster yang nilainya tinggi itu 310, yang nilainya menengah di saat tes 350, kemudian yang paling rendah itu nilai terendah di saat ujian itu 390 ya. Nah, itu UKT-nya itu tidak naik ya, DPI-nya sama dengan tahun ini 28 juta ya. Ini registrasinya itu pada awal itu kalau nilainya di klaster A itu 90 juta 380, kalau klaster B itu 100 juta 390 ya. Kalau nilai klaster C yang paling terakhir itu 110 ya. Kalau fakultas yang bukan kedokteran itu lebih murah ya. Misalnya kebidanan itu DPI-nya 16 itu, kemudian UKT-nya 8.250. Nah, pada saat registrasi hanya membayar 4.675 ya. Jadi pada saat registrasi itu kita paling murah ya. 4.675 bisa kuliah nanti suruh bayar lagi pada saat mid semester, kira-kira 3 bulan setelah itu baru membayar. Ini profesi kebidanan itu 10 juta DPI-nya, UKT-nya sama 8.250 ya. Sehingga pada saat registrasi 4.075.000 ya. Ini kalau FKG karena akreditasinya unggul, bila dibandingkan dengan Trisakti kita masih di bawahnya ya. Ini DPI-nya 280. Kalau nanti program prestasi itu DPI-nya hanya 140. Kalau FK itu kalau program prestasi itu 50% dari 310 ya, jadi 155. Nah itu kalau FKG itu UKT-nya 25, kita tidak menaikkan. Pada saat registrasi itu membayar 82. Ini fakultas farmasi, kalau DPI-nya farmasi itu 32 juta, UKT-nya 10, pada saat registrasi membayar 8.450. Kalau profesi apoteker ini DPI-nya 16.500.000, ini tidak naik ya. Kemudian UKT-nya 10.750 ya, sehingga pada saat registrasi bayarnya 4.975 ya. Keperawatan juga begitu ya, ini tidak ada yang naik DPI maupun UKT-nya. Sehingga kalau perawatan itu pada saat registrasi itu paling murah ya di Jawa Tengah, yang 4.975. Kalau di tempat yang lain kan di atas itu ya. Ini Fakultas D3 Keperawatan pada registrasi 4.475. Teknik sipil juga sama
pada saat registrasi 4.775. Kalau planologi itu pada saat registrasi itu 3.995. Kalau fakultas hukum pada saat registrasi itu 4.675 ya. S1 manajemen itu 4.825. Kemudian S1 akuntansi itu 4.675 ya. Nah itu kalau yang selanjutnya itu D3 akuntansi ya 2.875. Kalau D3 itu lebih murah ya. Kemudian pendidikan hukum keluarga itu 3.010.000. Kalau pendidikan agama Islam 3.100.000. Kalau teknik elektro itu 4.200.000, teknik industri 4.200.000, teknik informatika ini kalau dibandingkan Udinus kita tidak naik DPI-nya 12, kalau Udinus kan sudah 27 ya, UKT-nya sudah 20 juta ya, kita masih 7,5. Kalau registrasi masih 4.200.000 ya. Psikologi juga begitu. Nah itu semakin bawah semakin rendah ya pada saat registrasi. Jadi kita itu strateginya itu mendapatkan mahasiswa banyak tapi harganya masih sama ya seperti tahun yang lalu. Ini untuk UKT maupun DPI-nya kita tidak menaikkan harga ya. Itu untuk program S1, untuk program S2 juga tidak dinaikkan, program S3 juga tidak dinaikkan. Nah, itu salah satu komitmen Unisula untuk memiliki kontribusi pada pencerdasan kehidupan bangsa ya. Tahun ini kita tidak menaikkan biaya DPI maupun UKT ya. Itu ngibungi. Jadi kita biasanya pada saat registrasi itu paling murah ya. Nanti dicicil selama 1 tahun. Kalau di negeri kan semuanya dibayar pada saat registrasi ya. Nah itu bedanya apa? Kita bisa ngredit kayak bank ya. Jadi monggo yang lain. Ya, Bu Siti, monggo Bu Siti. Oh ya, ini pertanyaan bagus ya. Kita target yang lalu itu kan 5.698 ya. Sekarang 6161 supaya mudah itu gigi ya, GI itu. Nah itu ada kenaikan dari 5.698 menjadi 6.161. Kita menaikkan dari target setiap tahun ya. Tapi kalau perolehan itu sangat tergantung pada kinerja ya. Jadi kinerja tim promosi Unisula itu pasti di atas target ya. Maka kalau tahun ini 124% ya dari target yang ditetapkan ya. Jadi targetnya 5.698 mendapatkan 7.033, jadi sekitar 124%. Kalau target itu kan harus terpenuhi, maka kita 6161. Insya Allah realisasi perolehannya itu mungkin ya sekitar 124%. Dari 6161 ya.
Jadi kita menghitung target itu berdasarkan kemampuan minimal ya untuk mendapatkan jumlah mahasiswa. Tapi kalau nanti kinerjanya bagus, kita itu akan mendapatkan lebih dari itu ya. Memang angka trennya mahasiswa baru di Sula itu selalu naik ya. Tapi untuk menghitung target itu selalu naik ya. Tapi perolehan itu jumlahnya juga selalu naik ya. Misalnya tahun sebelumnya itu 5.670, sekarang 7.033 ya. Jadi kalau target itu ya sama target, perolehan sama perolehan itu. Jadi untuk mengukur apakah rektor fakultas itu kinerjanya di atas target ya. Nah, itu metode penghitungan target. Target itu selalu naik, tapi dari target tahun sebelumnya ya. Kalau perolehan juga ukurannya perolehan. Perolehan dulu 506,70, perolehan sekarang 7.033 ya. Jadi kalau target itu dengan target, perolehan dengan perolehan. Itu metode Unisula ya. Jadi untuk menghitung target metodenya itu dihitung dari 3 tahun penerimaan Unisula di prodi itu ya. Jadi menjadi target pada tahun sekarang. Menghitungnya rata-rata 3 tahun yang lalu. Nah, itu biasanya dikalikan 5% ya masing-masing prodi. Ada juga yang tetap ya. Tapi apple to apple, kalau target dibandingkan dengan target, perolehan dengan perolehan gitu. Cara penghitungannya ya supaya lebih. Kalau pendapatan itu perolehan, tapi kalau kerja itu targetnya sekarang 6161. Dulu itu 5.698. Target itu selalu naik ya. Tapi perolehannya itu kecenderungannya naik juga ya. Jadi kemungkinan nanti 8.000 berapa. Karena tahun ini 7.033. Karena kita tidak menaikkan biaya pendidikan. Maka yang dinaikkan jumlahnya ya. Karena kita akreditasinya sudah unggul, rankingan di tingkat dunia juga selalu meningkat ya, di setiap tahun. Gitu nggih Bu Siti. Yang lain? Kalau tidak ada, saya mengucapkan berjuta-juta terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diunjuk di dahar snacknya ini. Ada doorstop Mas Fikri? Ada? Oh, ada. Cukup ya. Maten. Di tahun malam tahun baru banyak 733 ya dari program
mendapatkan jumlah mahasiswa baru terbanyak di PTS di Jawa Tengah untuk tahun ini. Itu menunjukkan kinerja pimpinan universitas dan pimpinan fakultas serta pimpinan prodi itu kinerjanya sangat baik karena dari target 5.698 itu mendapatkan 7.033 ya. Untuk tahun 2024 ini Unisula memulai paling cepat ya di Jawa Tengah untuk penerimaan mahasiswa baru. Kita mulai tanggal 9 Oktober ya. 9 Oktober 2023. Kemudian targetnya itu 6161 atau dikenal GIGI ya 6161. Ini meningkat target dari 5.698 menjadi 6.161. Supaya mudah dihafal itu 6161 gitu. Kalau perolehannya tahun ini 7.033, insya Allah ya lebih dari itu ya, mungkin 8.000 ya, karena Unisula itu akreditasinya sudah unggul, sebagian besar akreditasinya juga sudah, program studinya sudah unggul. Kemudian kita perankingan tingkat dunia itu selalu meningkat ya. Yang terakhir itu dari Time Hacker Education yang berpusat di kalau PTS Indonesia itu 6, sehingga kepercayaan masyarakat biasanya lihat akreditasinya, kemudian melihat rankingan dunianya ya. Kemudian di Unisula itu ada integrasi ilmu-ilmu sains dan ilmu agama. Unisula biasanya menggunakan promosi secara nasional maupun secara online. Untuk tahun ini kita punya beberapa keunggulan ya. Pertama itu keunggulannya itu kita mengembangkan sebuah pesantren, mahasiswa baru semua ikut 2 bulan masuk pesantren, sehingga pendidikan agama Islamnya itu di bidang akidah, syariah, dan akhlak itu lebih baik daripada perguruan tinggi yang lain. Kemudian yang kedua, pendidikan di Unisula itu doktornya, profesornya itu sudah 53 ya. 53 itu ada Profesor NIDN yang sebanyak 22 ya, kemudian 31. Kalau NIDN itu dia ahli di bidang keilmuan. Kalau NIDAK itu dia ahli di bidang keilmuan dan keterampilan ya, skill. Ada 31 guru besar di NIDK, itu dari kalangan luar, kemudian yang memiliki kompetensi di bidang keilmuannya masing-masing. Kemudian angka doktor di Unisula itu sudah 81%. Dosen-dosen di Unisula itu bergelar tertinggi doktor ya. Sehingga kelulusan kita itu angkanya lebih tinggi ya. Jadi mahasiswa yang lulus di Unisula itu sudah 92% itu lulus tepat waktu ya. Lulus tepat waktu itu artinya dia kalau S1 itu di semester 7 atau semester 8. Kemudian kalau itu program S3 itu di semester 4 ya. Itu angkanya sudah tinggi ya, karena kita memiliki value birrul walidain. Artinya mahasiswanya taat pada dosennya itu melayani mahasiswa seperti anaknya sendiri, karena takrimul aulad itu perintah Rasulullah. Sebagai orang tua, dosen itu memuliakan mahasiswanya, sehingga mahasiswanya itu dilayani seperti anaknya sendiri. Itu yang meningkatkan jumlah ketepatan lulusan. Sehingga dari keunggulan-keunggulan itu, Unisula itu karena sebagian besar sudah unggul, banyak yang masuk ke Unisula ya. Profesor Nobar ini ada orgasi?
Ya, khusus mahasiswa asing ini memang kita sudah banyak mahasiswa asing ya. Karena kita ada mahasiswa asing dari beasiswa semuanya dari Unisula. Ya. Baik itu tinggalnya juga di asrama. Tapi ada mahasiswa asing yang bayar ya. Itu biasanya dari Malaysia. Orang Malaysia itu merasa terhormat kalau kuliahnya di luar negeri. Seperti orang Indonesia merasa terhormat kuliah di Malaysia karena mahasiswa asing. Nah, itu biasanya dia memilih institusi yang unggul dan program studinya unggul ya. Mereka kita sudah kerjasama sama Malaysia. Misalnya program pendidikan agama Islam itu ada 80 mahasiswa asing ya. Kalau Fakultas Hukum di program S2 sama S3 itu sudah ada sekitar 60 ya. Jadi orang Malaysia itu lebih suka kuliah di Indonesia karena terhormat ya. Kamu lulusan mana? Lulusan asing Indonesia ya itu. Orang Indonesia juga sama. Nah itu yang tidak bisa dibaca oleh perguruan tinggi lain ya. Kalau Unisula bisa membaca fenomena baru di mana warga Malaysia lebih suka kuliah di negara luar ya, terutama Indonesia ya. Karena Indonesia kulturnya sama, bahasanya sama Melayu, sehingga dia tidak perlu ikut matrikulasi bahasa Indonesia, dia langsung kuliah ya. Harganya juga lebih murah Malaysia karena 1 ringgit itu 3.400 atau 3.500. Sehingga kalau membayar di Unisula itu lebih murah karena terdapat perbedaan nilai mata uang. Nah itu ini yang melalui Kedutaan Besar Malaysia kita berkolaborasi sama agen-agen di perguruan tinggi Malaysia. Itu tentang mahasiswa asing. Prof, tentang beasiswa Hafid, Prof. Ya, 180. Ada kenaikan dari tahun lalu atau? Tahun lalu 80 yang mahasiswa Hafid Quran. Dan tahun 2027 ini menjadi 180 beasiswa Hafid Quran. Itu kalau di tempat yang lain kan hanya Hafid 30. Kita itu Hafid 5 juz, 10 juz, 15, 20, 25, 30 ya. Ke depan karena Unisula pengen banyak mahasiswanya yang hafid itu, maka kita akan meningkat terus jumlahnya ya. Kalau ini kan 180. Tapi problemnya itu ketika dinaikkan 180 yang menjadi mahasiswa itu baru 160. Karena orang hafid itu ternyata sedikit daripada yang tidak hafid. Nah itu. Ke depan mungkin yang belajar hafid itu lebih banyak sehingga 80 kursi mahasiswa. Orang masih itu. Kalau dibandingkan dengan UNES kan masih sedikit ya. UNES mungkin hanya 20, Undip juga hanya 20. Tapi yang terbanyak itu kita itu 180 untuk hafid. Prof, itu dari hafal berapapun sama ya hitungannya, gratis? Iya, karena dia punya kewajiban nanti oleh lembaga kajian penerapan sampai 30. Ya, sehingga kita itu setiap tahun tambah yang 5, 10, 15, 20, 25 ke 30. Kira-kira targetnya kan 1 tahun 75 mahasiswa hafid. Mentornya sudah ada, metodenya sudah ada. Oke. Terima kasih, Prof. Ji, semua ji.